Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Ekolab. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal HOTS dari akuntansi perusahaan jasa. HOTS ini adalah soal yang high order thinking skill. Itu maksudnya si soalnya itu meminta kita untuk berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab soal. Kan biasanya kalau soal sederhana misalnya nama lain dari aktiva adalah titik-titik, pasti jawabannya kan harta atau aset gitu kan ya. Nah kalau HOTS itu si soalnya itu minta kita untuk berpikir dulu, analisis dulu soal tersebut. Nah soal pertama, perhatikan transaksi-transaksi berikut ini. Ini ada 3 transaksi perusahaan jasa. Pertama, Ika menyetorkan uang tunai dan seterusnya. Nah kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pencatatan transaksi di atas ke jurnal umum yang benar adalah. Nah, maka kita analisis dulu nih, kita buat jurnal umumnya dari ketiga transaksi ini. Yang pertama, Ika menyetorkan uang tunai untuk menambah modal sebesar 25 juta. Berarti debitnya adalah kas. Kasnya bertambah dan kreditnya pastinya adalah modal sebesar 25 juta. Yang kedua, dibeli peralatan secara kredit sebesar 15 juta. Berarti kita jadi punya peralatan atau peralatannya bertambah di debit. Ya, kreditnya adalah utang. Kenapa utang? Karena dibelinya secara kredit, berarti utangnya bertambah. Utang bertambah sebelah kredit sebesar 15 juta. Transaksi yang ketiga, diterima pendapatan salon sebesar 4 juta. Diterima, biasa ya, kita cari keywordnya atau kata kuncinya diterima, dibeli gitu ya, dibayar gitu. Ini biasanya kata kunci pertamanya. Diterima berarti menerima uang, menerima pendapatan, berarti kasnya bertambah. Kasnya bertambah, dari mana asal bertambahnya? Dari hasil pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasanya kredit bertambah sebesar 4 juta. Kita cari jawabannya mana yang benar. Ini adalah pilihannya. Manakah transaksi yang benar? Yang pertama, kas peralatan. Ada nggak kas peralatan? Nggak ada ya, adanya kas modal, berarti salah. Yang B, peralatan dan utang usaha. Peralatan dan utang. Nah ini ada nomor 2 nih. Yang B berarti jawabannya benar yang B. Nah tapi kalau kita mau analisis semuanya boleh. Yang C, piutang usaha dan pendapatan jasa. Lihat, nggak ada piutang sama pendapatan. Nah ini kalau bentuknya piutang usaha dan pendapatan jasa, ini bisa dibuat soal sebenarnya. Debitnya piutang usaha berarti bertambah, piutang usahanya pendapatan jasanya bertambah, berarti ini transaksinya itu kemungkinan adalah menyelesaikan pekerjaan dari langganan, tetapi uangnya belum diterima, maka debitnya piutang usaha dan kreditnya pendapatan jasa gitu. Kemudian kalau modal kas, modalnya debit berarti modalnya berkurang, kasnya berkurang, berarti mungkin ini diambil modalnya ya, modalnya berkurang jadi ke debit. Biasanya prive ini yang mau modal, tapi debitnya bukan jadi modal tetapi prive biasanya. Utang usaha perlengkapan ini juga nggak mungkin ya, utangnya berkurang perlengkapannya berkurang. Ini gimana ya, mungkin bisa saja sih utang usahanya berkurang, mungkin dibalikin lagi ya. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan transaksi berikutnya, ada 5 transaksi nih. Kita langsung soalnya minta apa? Mekanisme debit kredit yang benar berdasarkan analisis di atas adalah. Nah, berarti debit kredit yang benar mana?
Yang pertama, transaksi pembelian perlengkapan secara kredit menyebabkan perlengkapan bertambah di sebelah debit. Benar nggak? Beli perlengkapan secara kredit menyebabkan perlengkapan bertambah di sebelah debit. Betul. Karena perlengkapannya bertambah karena beli kan. Kemudian kasnya berkurang di sebelah kredit. Ini salah. Kenapa salah? Karena kan ini dibelinya secara kredit nih. Dibeli secara kredit berarti nggak ngeluarin uang. Berarti kasnya nggak berkurang. Berarti ini salah. Ya. Yang kedua, transaksi penerimaan pendapatan menyebabkan kas bertambah. Betul, jelas ya, menerima nih. Ada kata kuncinya menerima pendapatan, berarti kasnya bertambah di sebelah debit. Betul. Dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Betul. Pendapatan jasa itu bertambah di sebelah kredit. Ini yang kedua, yang transaksi yang kedua ada betul. Yang ketiga, transaksi penyusutan peralatan menyebabkan beban penyusutan peralatan bertambah. Betul. Di sebelah debit, betul, bertambah sebelah debit. Dan akumulasi penyusutan peralatan bertambah di sebelah kredit, betul juga. Ya, pokoknya setiap transaksi penyusutan itu debitnya itu beban penyusutan titik-titik ya. Kalau peralatan berarti beban penyusutan peralatan di debitnya. Kemudian kreditnya akumulasi penyusutan titik-titik. Kalau peralatan berarti beban akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit, betul. Yang keempat, transaksi pembelian peralatan secara kredit menyebabkan peralatan bertambah, betul. Bertambahnya di sebelah debit, betul. Dan utang usaha bertambah di sebelah kredit, betul? Betul. Kenapa sebelah kredit bertambah? Karena ini secara kredit berarti utang nih. Utangnya bertambah. Utang bertambah di sebelah kredit. Utang bertambah kan di kredit. Betul. Berarti transaksi 2, 3, dan 4 sudah betul. Kita cek yang kelima. Transaksi pembayaran beban gaji menyebabkan kas bertambah. Oh, enggak, iya. Ini kan bayar gaji, berarti kasnya bukan bertambah tapi berkurang. Udah salah. Berarti jawabannya yang benar adalah 2, 3, dan 4. Kita cek, berarti jawabannya adalah yang B, yang ini. Jawaban yang betul 2, 3, dan 4. Selanjutnya transaksi nomor 3. Amatilah penjurnalan di bawah ini. Nah, transaksi yang tepat untuk penjurnalan di atas adalah, nah ini berarti kita diminta untuk membuat soal dari jawaban ini. Jawabannya udah ada, kira-kira soalnya gimana? Kita cek yang A, dibayar beban sewa sebesar 4.500.000. Berarti debitnya harusnya beban sewa dan kas. Kan dibayar berarti ngeluarin uang. Beban sewa debitnya, kasnya kredit. Ini kan sewa dibayar di muka berarti catat sebagai harta nih. Kalau ininya beban sewa, betul karena ini sewa dibayar di muka berarti catat sebagai harta. Yang kedua, diterima pembayaran piutang usaha sebesar 6.400.000. Diterima berarti pasti debitnya kas. Mana ada nggak yang debitnya kas di sini? Nggak ada. Yang C, dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 2.400.000. Berarti perlengkapannya bertambah di debit. Ada nggak yang perlengkapan bertambah di debit? Nggak ada. Lewat. D, dibayar sewa untuk jangka waktu 3 bulan sebesar 4.500.000 dan dicatat sebagai aset. Nah, berarti ini sewa dibayar di muka, ini kan aset. Ini bayar sewanya dianggap sebagai aset katanya ya. Berarti sewa dibayar di muka sama kas dibayar. Nih, dibayar ini berarti ngeluarin uang, ngeluarin kas, berarti kasnya berkurang. Berkurang berarti sebelah kredit. Udah betul, yang jawabannya adalah yang D, yang sesuai dengan jawaban ini. Kita cek yang E. Diterima pendapatan jasa sebesar 6.400.000. Berarti ini diterima, berarti kasnya bertambah debit. Nah, ada nggak yang kasnya debit di sini? Kan nggak ada. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, ini ada berupa uraian. Cermatilah transaksi berikut. 1, 2, 3. Dan masih ada nggak di sini? Oh, nggak ada, berarti 3. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme debit kredit untuk transaksi di atas? Nah, tunjukkan debitnya apa, kreditnya apa, mekanismenya bagaimana? Kita jawab satu-satu. Pada tanggal 6 Maret 2017 diterima pembayaran piutang usaha sebesar 1.420.000. Berarti ini transaksinya adalah yang terpengaruh adalah diterima pembayaran piutang, berarti debitnya adalah kas. Yang pertama berarti debitnya adalah kas bertambah ya, debit sebesar 1.420.000. Kreditnya apa? Berarti piutang usaha. Piutangnya berkurang, pastinya di kredit sebesar 1.420.000. Oke, transaksi nomor 2.
pada tanggal 7 Maret 2017 telah diselesaikan pekerjaan jasa yang akan dibayarkan pada bulan depan sebesar 2.500.000. Nah, ini apa yang terpengaruhnya adalah nih, telah diselesaikan pekerjaan jasa, tapi uangnya belum diterima dan akan dibayarkan pada bulan depan. Berarti kita jadi punya tagihan atau namanya piutang. Ya, berarti piutangnya bertambah. Ya, piutangnya bertambah di sebelah debit sebesar berapa? 2.500.000. 2.500.000. Kreditnya apa? Pendapatan jasa. Bertambah di mana? Di kredit sebesar 2.500.000. Terus transaksi yang ketiga. Pada tanggal 10 Maret dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.750.000. Berarti kita jadi punya perlengkapan. Berarti perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan bertambah di debit sebesar 1.750.000. Kreditnya apa? Karena kan harus ada dua, harus berpasangan, ada debit dan kredit. Berarti kita jadi punya utang. Karena punya utang karena dibelinya kan secara kredit. Berarti kita jadi punya utang. Utangnya bertambah. Utang bertambah di sebelah kredit sebesar 1.750.000. Beres. Ya. Soal terakhir. Oke, soal terakhir ini sebentar. Oke. Perhatikan transaksi berikut. Ini ada 3 transaksi lagi. Nah, permintaannya adalah catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal umum. Nah, kalau tadi cuman mekanismenya yang debitnya apa, kreditnya apa, bertambah atau berkurang gitu kan. Kalau ini katanya buatlah dalam jurnal umum. Baik. Nomor 1, pada tanggal 1 April Nyonya Kartika menyetorkan uang pribadinya sebagai modal awal mendirikan salon Kartika sebesar 10 juta. Berarti jurnal umumnya gimana? Berarti debitnya apa? Kas. Posisinya kita sebagai perusahaan nih, perusahaan salon Kartika. Ketika menerima uang dari Nyonya Kartika sebagai modal berarti kas perusahaan bertambah tuh ya. Kasnya bertambah di debit berarti. Pokoknya yang sebelah kiri itu debit, nanti yang agak ke sebelah kanan itu kredit. Berarti kasnya bertambah sebesar 10 juta. Kreditnya apa? Modal. Sama sebesar 10 juta. Nah, biasanya untuk transaksi pertama kali itu biasanya ya seperti ini, penyetoran modal, penyetoran modal, kas modal gitu. Kalau yang disetorkannya hanya uang tunai, kalau yang disetorkannya dengan peralatan, dengan mobil dan sebagainya, berarti nanti debitnya nggak hanya satu, ya, cuman ada sebanyak yang disetorkan, ada kas, mungkin ada kendaraan, peralatan dan sebagainya. Terakhirnya kreditnya biasanya modal, udah gitu pas pertamanya. Rata-rata seperti itu untuk pertama kali mendirikan usaha. Terus yang kedua, pada tanggal 5 April 2017 dibeli hair steamer senilai 1.200.000. Ini hair steamer ini berarti termasuknya adalah perlengkapan. Ya, perlengkapan salon. Berarti debitnya adalah perlengkapan. Sama apa kreditnya? Karena ini nggak ada keterangan debit kredit, berarti ini tunai, ya. Kalau tunai berarti pakai uang kas, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit sebesar 1.200.000. Ini biar rapi harusnya pakai ini ya, pakai kolom jurnal umum biar rapi. Oke. Terus terakhir, pada tanggal 6 April telah diselesaikan jasa rias pengantin sebesar 4.250.000 telah diterima sebesar 1.500.000. Nah, telah diterima. Ya kan yang harus dicatat itu kan debit dulu.
Nah, debitnya ini biasanya kas. Bukan biasanya ya sesuai soal. Ini kas diterima sebesar 1.500.000. Memang harus debit dulu yang dipakai, yang ditulis ya. Kemudian, nah ini kan harusnya 4.250.000. Ya, berarti sisanya berapa lagi? 2.750.000 ya, 2.750.000. Berarti sisanya berbentuk piutang. Tagihan kita sebesar 2.750.000. Kalau ditotalkan ini totalnya 4.250.000. Nah, yang 4.250.000 itu apa? Namanya pendapatan jasa. Pendapatan jasa 4.250.000. Gitu ya. Nah, ini harusnya nanti kalau mau bikin jurnal umum harus pakai kolom jurnal umum. Nanti ada tanggalnya ya, biasanya kolom seperti ini. Bikin yang rapi ya, karena akuntansi itu adalah seni pencatatan, maka harus rapi, harus kelihatan seninya, artnya. Ini mohon maaf saya nggak pakai garis ya, langsung saja ini tanggal, keterangan, ini referensi, ini debit, ini kredit, itu ya. Ini biasanya pakai untuk tahun, misalnya 2020 sama bulannya, ini bulan apa ini? Bulan April. Berarti bulan 4 ya. April. Ini untuk tanggal 1, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 1, tanggal 5, tanggal 6 gitu ya. Nanti ini di kolom ini bisa pakai keterangan atau perkiraan atau nama akun boleh. Itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.